Besok, besok. Ini Pak Sekjen, Pak Waketum sedang review, Exco juga sedang diskusi. Ya, Pak Mamet, ya, saya akan serius sekali mukanya. Ya, kita besok lah mungkin. Kemarin Pak Erik sudah melaporkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, dan tadi saya menjawab ini memperkecil pemain nasional. Kemarin saya juga mendengar langsung dari Coach Patrick di mana dia saat ini sedang menganalisa dan juga memaksimalkan bagaimana para pemain nasional ini juga sejatinya menjadi jantung tim nasional. Nah, kalau kita menang melawan Cina, kemudian Arab tertahan lawan Bahrain misalnya, ini kan berandai-andai, kemudian draw aja Jepang sama Australia, pertandingan terakhir kita ke Jepang. Memang secara hitung-hitungan sulit, kualitas di sini aja kita kalah 4-0. Ya kan? Ya, nah, tapi kan tidak boleh kita akan bilang bahwa kita susah menang. Nggak bisa, berusaha dong. Harus berusaha dong. Naturalisasi 3 pemain keturunan baru ditargetkan rampung sebelum Juni 2025. Wow, seru nih. PSSI terus berupaya menambah amunisi timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Terbaru ada 3 pemain keturunan masuk untuk naturalisasi dengan target rampung sebelum Juni 2025, sehingga bisa memperkuat timnas di laga FIFA Matchday. Seru ini, makin seru. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. PSSI saat ini fokus agar mereka memperkuat timnas Indonesia, tujuannya demi menembus Piala Dunia 2026 dan tampil kompetitif di Piala Asia 2027. Paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan prinsipnya bagaimana bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia. Nah, dari Coach Patrick, semua dengan asistennya siap mentraining 8 ini, ya, bukan masuk ke tim ya, mentraining supaya mereka bisa menyampai filosofi dan standarnya mereka. Oh wow, saya berharap sebetulnya kalau di dalam masa 2 bulan ini itu kalau mungkin ada FIFA Matchday atau friendly match dibuat, itu akan bisa. sangat ideal sekali ya, karena itu kan sangat membantu kinerja tim ini untuk menghadapi China. Betul sekali teman-teman. Kita lihat di sini adalah dengan sebegitu mewahnya timnas Indonesia. Ada banyak sekali pemain-pemain grade A yang membela timnas Indonesia dan berlomba-lomba mau menjadi warga negara Indonesia. Dan harapannya tentu saja kita mengharapkan adalah lolos Piala Dunia. Itu harapan kita semua. Mau dari para pemain, pelatih, PSSI, dan juga seluruh pecinta sepak bola tanah air pengennya adalah lolos Piala Dunia. Entah itu langsung lolos atau harus lewat fase keempat, tidak masalah. Nah, kita berbicara tentang peluang timnas Indonesia untuk lolos. Memang untuk langsung lolos itu peluangnya sangat sempit sekali teman-teman, karena kita akan lawan Cina, kita akan lawan Jepang di akhir dari semua pertandingan kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga ini. Nah, saya sangat setuju sekali di setelah 2 bulan ini para pemain yang sedang membela timnas Indonesia, yang sedang berjuang di fase kualifikasi ini, ada FIFA Matchday untuk membuat mereka tetap konsisten menjaga performa mereka. Kenapa sangat penting sekali ada Matchday atau FIFA Matchday dan juga pertandingan persahabatan?
Nah, itu untuk tetap menjaga performa para pemain ini supaya tetap kompak, terampil, dan pada saat pertemuan lawan Cina dan Jepang itu kita bisa tetap konsisten seperti laga-laga sebelumnya, teman-teman. Karena kita lawan Cina, kita jangan anggap sepele, kita jangan gegabah. Kita ingat di pertemuan pertama, waduh, hampir semua itu menganggap remeh timnas Cina. Tapi apa yang terjadi? Kita pulang dengan menelan kekalahan. Nah, meskipun bermain di kandang kita jangan sepelekan lawan. Nah, hal yang sama terjadi, kita akan lawan Jepang di kandang Jepang. Tentu saja di pertemuan pertama itu kita menelan kekalahan yang sangat telak sekali, yaitu 4-0. Tapi di sini kita tidak boleh pesimis. Kita harus menunjukkan sikap optimis. Ya, harapan kita adalah pertandingan yang lain imbang, Bahrain kalah, dan juga Australia lawan Jepang itu entah dia kalah, Australia harus kalah atau imbang, itu bisa menguntungkan kita. Dan peluang kita pada saat di kandang lawan Cina itu mau tidak mau kita harus mencuri poin penuh. Ingat, kita tidak boleh meremehkan lawan kita, tapi kita juga berkewajiban untuk mencuri poin penuh pada saat lawan Cina. Mau menang 1-0, mau menang telak, itu urusannya, yang penting menang. Nah, kalau lawan Jepang imbang saja itu sudah syukur sekali, apalagi menang. Tapi kita harus tetap optimis. Para calon pemain bidikan PSSI merupakan keturunan sah Indonesia. Mereka juga bukanlah pemain abal-abal karena memiliki karir mentereng di Eropa. Penasaran saya deh. Jika proses berjalan lancar dan sudah berstatus WNI, bisa memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday dengan jadwal terdekat melawan Tiongkok dan Jepang. Berikut naturalisasi 3 pemain keturunan untuk tambahan timnas Indonesia yang berpeluang besar berapat pada Juni 2025. Penasaran. Yang pertama, Miliano Jonathan, FC Utrecht, Belanda. Nama Miliano Jonathan berada di urutan teratas calon naturalisasi. Pemain sayap FC Utrecht ini punya darah Indonesia dari ayahnya, Deco Jonathan. Deco Jonathan setelah tiba di Jakarta pada pertengahan Maret 2025. Kabar kedatangannya untuk memenuhi undangan resmi dari PSSI. Jika proses ini berjalan lancar, Miliano berpotensi memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2025. Formasi 3-4-3 maupun 4-3-3 atau 3-4-2-1 yang kerap pelatih Patrick Kluivert mainkan cocok dengan gaya bermainnya. Ia bisa berduet dengan Ole Romeni dan Ragnar Aratbangun membentuk lini depan eksplosif. Seru nih. Ada pemain tambahan ya, kalau resmi ya teman-teman. Yang kedua, Jadon Oosterwolde, Fenerbahce, Turki. Nama lain adalah Jadon Oosterwolde, fullback kiri klub yang dilatih pelatih kelas dunia Jose Mourinho. Fenerbahce pada Februari 2025. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor kabarnya terbang ke Istanbul dengan tujuan bertemu langsung Oosterwolde dan membujuknya agar mau membela merah putih. Akun X, dulu Twitter @1907bros, yang sering memberi update soal Fenerbahce, yang pertama kali membocorkan informasi tersebut. Oosterwolde punya kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan yang solid. Kehadirannya bisa menambah kedalaman skuad dan meningkatkan daya saing di sektor kiri pertahanan. Wow. Ini makin seru ya teman-teman. Ada back kiri, pemain sayap. 3. Tristan Goijar, PSV Zwolle, Belanda. Pemain ketiga adalah Tristan Goijar meski sedang dalam pemulihan cedera lutut. Potensi Ajax Amsterdam yang kini membela PSV Zwolle sebagai pemain pinjaman tak diragukan. Dia menunjukkan ikatan emosional dengan akar budaya Indonesia karena memiliki tato bertuliskan keluarga di dada.
Dalam wawancara dengan Football International, dia menyampaikan terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Wow. Saya respect terhadap sepak bola Indonesia. Saya melihat perkembangan timnas Indonesia, ucapnya. Pemain bertinggi badan 185 cm ini serba bisa. Ideal, ya? Ia dapat bermain sebagai bek tengah, fullback, kanan maupun kiri. Target Piala Dunia dan Piala Asia. Sebelumnya, sederet pemain keturunan sudah menjadi WNI, kini Jaizel Spiselgar, Kevin Dix hingga Emil Odero menjadi tulang punggung timnas Garuda. Dengan tambahan naturalisasi 3 pemain keturunan, Miliano, Jaden, dan Tristan, kekuatan timnas Indonesia akan naik beberapa level. Kombinasi pemain lokal dan keturunan ini diharapkan mampu membawa Indonesia ke level dunia. Ya, betul. Kita mengharapkan ya teman-teman, dengan kalau misalnya nih ketiga pemain ini sukses, PSSI mereka merespon berpaspor kabar Tristan Indonesia. Keuchel yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar dari media Belanda menyatakan Tristan Keuchel telah menjalin kontak dengan PSSI untuk bisa dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Hal ini tersaji di Football Primer yang menyatakan pemain 20 tahun itu digadang-gadang jadi pemain yang dinaturalisasi selanjutnya. Kotak pertama 3 perwakilan dari Indonesia telah dilakukan, tulis Football Primer. Wow. Indonesia berharap untuk meyakinkan Tristan Keuchel untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert, tambahnya. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh PSSI melalui salah satu anggota Exco-nya, Arya Sinulinga. Melalui Instagramnya, Arya menyatakan belum ada proses yang ditempuh untuk Tristan Keuchel. Kami belum ada proses administrasi apapun, belum ada komunikasi, unggahnya. Teman-teman semua, ini adalah tentu saja kabar yang sangat bagus sekali buat kita pendukung timnas Indonesia. Penambahan armada baru. Tapi kita tunggu prosesnya. Tunggu prosesnya sampai benar-benar final, baru kita bisa keluar-keluar ke publik ya teman-teman. Karena jangan sampai kita sudah keluar-keluar berlebihan, tahu-taunya tidak jadi, itu kan juga membuat kita malu ya teman-teman semua. Ya, kita respon saja positif untuk ketiga pemain ini. Kalau mereka benar-benar mau memiliki atau berpaspor Indonesia, itu akan sangat luar biasa sekali dan akan menambah armada timnas Indonesia ya teman-teman semua. Dan ya, tentu ini akan menjadi pro dan kontra di masyarakat ya. Yang lain akan bilang bahwa wah, bagaimana dengan para pemain lokal kita. Saya pikir kalau kita memikirkan seperti itu ya, para pemain lokal kita itu beberapa itu sudah membuktikan diri mereka, bagaimana mereka sampai sekarang itu tidak tergantikan di timnas Indonesia dalam fase kualifikasi ini ya. Ada Rizky Ridho dan Marcelino dan juga Kambuaya, yang mereka menunjukkan kualitas mereka itu berbeda. Dan kita juga lihat beberapa pemain lokal lainnya lagi yang mereka secara konsisten dipanggil terus untuk membela timnas Indonesia. Apa artinya adalah, artinya di sini kualitas dan jam terbang mereka itu tidak bisa dipungkiri. Bukan berarti Liga Indonesia tidak bisa menghasilkan atau tidak mumpung menghasilkan pemain berkualitas. Buktinya ada Rizky Ridho. Pada saat lawan Bahrain, dia menunjukkan kelasnya. Salah satu pemain hasil produk lokal yang sedang membela Persija Jakarta. Kalian melihat kan dan menikmati permainan dia pada saat mereka berada di
barisan belakang. Dan kita lihat juga di lini depan, kemenangan Indonesia atas Bahrain itu hasil dari umpan dari seorang Marcelino, anak Nusa Tenggara Timur, anak Indonesia. Itu adalah bukti bahwa pemain Liga 1 juga bisa. Yang penting mereka menunjukkan bahwa mereka juga mampu, mereka juga siap. Dan ada Ricky Kambuaya. Waduh, meskipun pada saat di era Sintayong jam bermainnya itu sangat kurang sekali mendapatkan kesempatan di skuad inti, tapi pada saat di era Patrick Kluivert itu diberikan kesempatan, waduh, dia menunjukkan kelasnya. Dia tidak komplain, dia tidak ngerecoh di media sosial, tapi pada saat diberikan kesempatan langsung memukau kita semua, membuat pertahanan Bahrain itu kocar-kacir. Dan Kambuaya pintar sekali mencari peluang. Ya, itu yang saya sangat suka sekali. Ya, harapan kita adalah dengan pemain-pemain banyak yang berdarah Indonesia yang mau membela timnas Indonesia, kita berharap akan menambah kekuatan Indonesia ke depannya.